Endri juga merekam. Ustaz Endri merekam, nanti orang tuanya suruh tonton, telepon, mama tolong telepon, tolong tonton ceramah Ustaz Somad di Pondok Al-Mawaddah kemarin. Channelnya apa? Channel Hi Guys Official, subscribe, like, share. Hi Guys Official, mantap. Tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمحوا لي أن أقوم أمام كنا جميعا كمسؤول رئيس المعهد بأن أحول محله في هذا المكان لأن أقدم شيئا أمام كنا أن أمامنا الآن كما نرى شيخنا الأستاذ Kiai Haj Abdul Somad Batubara. Nah, apa nanti ke Indonesia atau Arabia. Jadi di depan kita bersama-sama sudah ada Ustaz kita yang tercinta, Ustaz Abdul Somad, yang hendak datang ke sini untuk memberikan sedikit nasihat, sedikit petua, dan juga nasihat bagi kita sebagai penuntut ilmu. Tidak usah berlama-lama saja, Hasan al-Waqt mungkin langsung minta kepada hadirin amat. Tidak usah berlama-lama saja. Setelah ini langsung kita dengarkan saja ceramah dari beliau. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Pripun kabare? Apik. Sayyid Mudir Ma'had Al-Mawaddah hafizahullah wa saddada khutbah. Al-Asatiz Al-Kiram yang saya hormati, yang saya muliakan, para asatiz, adik-adik, anak-anak santriyah Ma'had Al-Mawaddah. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Kira-kira hebat mana, laki-laki apa perempuan? Ada seorang raja yang sangat zalim, namanya Fir'aun. Ada yang bilang Fir'aun itu gelar, namanya Ramses II. Lalu kemudian hasil karyanya menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia yang disebut dengan piramid. Lalu dia bermimpi, dalam mimpinya ada anak kecil menarik mahkota. Bangun tidur, dia kumpulkan semua penasehat-penasehatnya, tanya. Ternyata penasehat-penasehat Fir'aun itu dukun. Di Indonesia juga ada IDI, Ikatan Dukun Indonesia. Kalau dulu dukun itu orang yang datang ke dukun kalau dulu. Sekarang dukunnya yang datang ke orang. Ketik rek, spasi dukun, kirim ke 9090. Jadi setelah dia bangun, dia tanya dukunnya, "Hai dukun-dukun, saya tadi malam mimpi mahkota saya diambil oleh anak kecil." Lalu dukunnya pun menafsirkan mimpi bahwa ada anak kecil yang lahir tahun ini dan dia akan mengambil kekuasaan. Maka Fir'aun mengerahkan segelap bala tentaranya untuk mengadakan razia. Bukan razia lalu lintas, razia anak yang laki-laki
mesti disembelih hidup-hidup. Yang perempuan dibiarkan. Nah, ini yang perempuan ini semuanya selamat. Kalau laki-laki potong. Yuzabbihuna abna'a wa yastahyuna. Yang laki-laki disembelih, yang perempuan yastahyun, dibiarkan hidup. Bagaimana cara Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa? Wa auhayna ila ummi Musa. Ummi Musa itu laki-laki atau perempuan? Wa auhayna ila ummi Musa al-ardi'i, susukan anak. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai. Yammi, sungai. Sekarang yammi jadi makan. Habis makan yammi. Fil yammi. La takhafi, jangan takut. Wa la tahzani, don't be sad. La tahzan sudah jadi buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Aid Al-Qarni, diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Don't be sad, jangan bersedih. Inna radduhu ilaiki, kami akan mengembalikan anakmu nanti. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikannya seorang rasul. Jadi kalau orang bercerita Nabi yang paling dimuliakan orang Yahudi, yang bisa menyeberang laut merah, dipukulkan tongkatnya berubah menjadi ular, dipukulkan tongkatnya memancar 12 mata air. Sampai hari ini orang Yahudi, Nabi yang paling agung bagi mereka adalah The Moses. Judul film The Moses, bahasa Arabnya Musa. Tapi di balik sosok Musa yang luar biasa itu ada seorang ibu. Makanya dalam Islam dikatakan ibu al-madrasatul ula, sekolah yang pertama sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum SMK, sebelum S1, S2, S3, S-Cendol, S-Dawat, S-Bogor. Sebelum pendidikan semuanya adalah pendidikan ibu, al-um. Jadi kalau Indonesia mau jadi baik, yang pertama kali diperbaiki adalah ibu. Ibunya mesti baik. Orang di mana-mana mau mencari ketenangan. Setiap ada orang nikah pasti doakan semoga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Saya kalau ditanya, Ustaz sudah dapat mawaddah? Sudah, saya sudah sampai ke mawaddah. Jadi perempuan itu disebutkan bukan hadis Nabi, an-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Ini bangunan ini bisa kokoh berdiri karena ada tiang. Idza shalahatil bilad, kalau tiangnya kokoh kuat, negeri jadi kuat. Idza fasadatil bilad, kalau tumbang maka negeri juga tumbang. Jadi kalau adik-adik baik, maka ke depan Indonesia akan menjadi baik, insyaallah. Tapi kalau perempuannya udah error, kacau balau, walaupun suaminya Nabi sekalipun suaminya, kalau istrinya tidak baik, anaknya menjadi Kan'an. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Istri Nuh dan istri Lut kanata tahta abdain min ibadina salihain. Mereka ini adalah istrinya Nabi-Nabi, tapi karena suaminya baik, tapi karena istrinya tak baik, akhirnya lahirlah seorang anak yang dipanggil oleh Nabi Nuh, ya bunayya, oh my son, irkab ma'ana, mari naik ke perahu bapak. Apa kata jawab Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas perahu yang bisa menyelamatkan aku dari air. Lalu Nabi Nuh tidak tahan melihat anaknya akan tenggelam. Hujan 40 hari 40 malam, tenggelam semua dunia. Saat itu apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi, innabni min ahli. Ini anakku ya Allah, ini keluargaku ya Allah. Dijawab Allah SWT,
innahu laysa min ahlik, dia bukan anakmu, innahu amalun ghairu shalih, karena amalnya tidak baik. Jadi kalau mau baik mesti dari perempuan yang baik. Nabi Musa tidak ada disebut satu pun dalam Quran tentang ayahnya. Tidak ada ayat dalam Al-Quran tentang ayah Nabi Musa. Yang ada bercerita tentang ibu. Lalu Nabi Musa pun dimasukkan ke dalam kotak kayu, dihanyutkan ke sungai Nil. Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia, dari mulai laut Mediterania sampai ke danau Victoria, menyeberang beberapa negara, dari mulai Alexandria, kota yang didirikan oleh Alexander the Great, setelah itu turun ke bawah Mesir, setelah itu turun ke Sudan, sampai ke Eritrea, ke Ethiopia, sampai ke lembah Victoria. Tidak terbayangkan bagaimana dahsyatnya buaya, kuda Nil, tapi kemudian anak itu bisa selamat. Kenapa? Karena ada seorang perempuan yang sedang mandi di tepi sungai dengan dayang-dayangnya. Dari kejauhan dia nampak kotak. Lalu kemudian dia perintahkan pengawalnya, coba ambil kotak itu, ada apa? Lalu kemudian kotak itu pun ditarik ke tepian sungai Nil. Lalu kemudian kotak itu dibuka. Mereka semuanya terkejut dan terkaget-kaget. Wow, amazing. Ternyata di dalamnya ada sosok bayi laki-laki. Perempuan yang menarik kotak dari tengah sungai Nil itu adalah perempuan yang luar biasa. Dia yang disebutkan Allah dalam Al-Quran sebagai Imra'atu Fir'aun, namanya Asia. Apa kata dia berdoa kepada Allah? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, bangunkan untukku satu rumah dalam surga, wa najjini min fir'auna wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Jadi dalam kehidupan Nabi Musa itu, yang pertama perempuan, ibunya namanya Yohanes. Yang kedua perempuan, ibu angkat yang menyelamatkannya, itulah dia Asia. Akhirnya sosok bayi itu pun dibawa ke istana Fir'aun. Jangan kemana-mana, kita teruskan setelah yang satu ini. Kalau di TV gitu ada iklannya. Lalu kemudian dia pun dibawa ke istana Fir'aun. Pagi, petang, siang, malam dia nangis terus. Kenapa dia nangis? Karena belum dapat ASI, air susu ibu. Bayi-bayi tidak punya bahasa. Kalau orang dewasa, kalau dia mau apa-apa dia ngomong. Zaman sekarang orang nggak ngomong, miss call. Zaman itu bahasa bayi sampai sekarang satu, nangis. Bayi kalau mau makan nangis, kalau mau minum nangis, mau nangis, mau tidur nangis. Bahasa bayi itu satu. Jadi kalau ada di antara santria Al-Mawaddah nangis, itu berarti masih anak bayi yang terjebak dalam tubuh orang remaja. Nah, itu yang suka nangis-nangis. Makanya nanti kalau ada yang nangis kasih ASI. Karena dia ini masih bayi. Lalu kemudian sesosok bayi Nabi Musa alaihissalam ini menangis. Diadakanlah musabaqah. Bukan musabaqah tilawatil Quran, musabaqah menyusukan anak bayi. Semua perempuan yang menyusukan, tidak ada satupun yang bisa membuat Musa bayi kecil diam. Sampai akhirnya ada seorang ibu, ketika dia tarik Nabi Musa, anak bayi dia susukan, diam. Siapakah ibu itu? Ibu kandungnya. Karena Allah berjanji, inna radduhu ilaiki, kami akan mengembalikannya kepada. Ketika Allah mengatakan kepada ibu Nabi Musa, hanyutkan anakmu ke sungai, nanti kami akan mengembalikannya kepadamu. Apakah ibu Nabi Musa tahu bagaimana cara bayi itu kembali? Tidak. Begitu juga ketika Allah menyuruh kita berdoa, berdoalah kepadaku maka akan kukabulkan doamu. Apa ada orang bertanya, ya Allah aku mau berdoa, tapi caranya gimana?
Itulah namanya iman. Itulah iman. Iman itu percaya. Itunya juga guys. Sedangkan anak buah hati pelayan jiwa yang dibesarkan dengan tetes keringat air mata, dilahirkan dengan meregang nyawa, bisa dikembalikan Allah. Apalagi masa-masa yang indah remaja, justru dengan di pesantren itu Allah ingin menjaga dengan baik, insya Allah. Jadi adik-adik, dengan di pondok pesantren, masa remajanya terjaga dan terpelihara, insya Allah. Dari mulai matanya, telinganya, rambutnya. Di luar sana perempuan-perempuan masa remajanya hilang. Kenapa? Rambutnya kelihatan dicat 3 warna, merah, kuning, lagi. Di sini kalian terjaga, terpelihara. Begitu tadi Ustaz sampai, mana santri-santrinya? Santrinya semua sedang dalam keadaan berpuasa sunnah, puasa Arafah. Betul? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Dari mana ibunya bisa tahu bahwa Nabi Musa itu sedang berada di istana Fir'aun? Ada satu orang yang memberitahu. Ternyata waktu anak itu dihanyutkan, dia mengikuti terus dari tepi sungai Nil sampai ditemukan oleh Asia, sampai dibawa ke istana, sampai akhirnya anak ini nangis gak berhenti petang siang malam. Kabar itu disampaikan ke ibunya, yang menyampaikan itu juga seorang perempuan. Dia adalah kakak kandung Nabi Musa. Ibu perempuan, kakak perempuan, ibu angkat juga perempuan. Lalu akhirnya sampailah periode Nabi Musa menjadi sesosok anak muda yang remaja, yang ganteng, yang gagah perkasa, tinggal di istana Fir'aun. Bagaimana cara Allah mengeluarkan Nabi Musa dari istana? Dia melihat ada 2 orang sedang berantem kelahi. Nabi Musa mau misahnya, melerai. Kata Nabi Musa, kamu jangan kelahi, jangan kelahi. Tapi karena orang ini degil, fawakazahu Musa, Nabi Musa meninjunya. Tapi karena tenaga Nabi Musa ini terlalu kuat, sekali tinju mati. Mati. Nabi Musa tidak berani pulang ke istana karena ternyata yang ditinju mati ini adalah orang penduduk. Waktu itu penduduknya 2, penduduk kelas atas, yang kedua second community, penduduk kelas 2. Penduduk kelas 2 Bani Israel itu yang disiksa oleh Fir'aun. Penduduk kelas atas ini kelahi dengan penduduk kelas 2, dipisah sama Nabi Musa. Nabi Musa tinju mati. Yang mati ini rakyat Fir'aun. Itu Fir'aun marah. Nabi Musa gak berani pulang. Dia pun pergi. Dia berdiri di bawah sebatang pohon kayu yang rimbun. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi melihat ada pohon kayu hijau di bawah. Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, itu apa? Kata Jibril, itulah pohon kayu tempat berlindungnya Nabi Musa ketika dia lari dari Fir'aun. Sengaja Allah buat dia keluar dari Fir'aun. Skenario Allah supaya apa? Supaya tidak ketergantungan dengan manusia, tidak bergantung dengan ayah, tidak bergantung dengan ibu, tidak bergantung dengan saudara, tidak bergantung dengan harta, tidak bergantung dengan tahta, tidak bergantung dengan wanita, tidak bergantung dengan apapun, hanya bergantung kepada ma fi qalbi ghairullah, la ilaha illallah. Jadi adik-adik di pesantren itu dilepaskan dari rumah, dilepaskan dari ikatan ayah, dilepaskan dari ibu, dilepaskan dari jabatan bapak. Kalau di rumah semua ngomong bapaknya. Kamu siapa? Saya. Anak siapa? Anak RT. Saya. Anak siapa? Anak orang kaya. Tapi ketika di pesantren sama antara rakyat jelata dengan penguasa, antara diplomat dengan penjual tomat. Sama semuanya. Duduk di atas lantai, mandi, makan, ngantri di kamar, di kelas, ngafal bahasa Arab, nizam, aturan, mahkamah lughah, ismu ta'lim, kena catat bahasa, kena tulis jasus. Sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Musa berhenti, lalu kemudian dia lanjutkan perjalanan. Dia lihat ada orang mantri panjang.
panjang sekali antrian. Lalu kemudian dia lihat di belakang ada perempuan sedang antri. Di depan ini ngantri ke depan. Rupanya mereka lagi ngantri ngambil air. Sumur ini ketutup batu, ada batu bergelinding dari atas bukit menutupi pintu sumur. Akhirnya timba itu cuma bisa ditarik satu orang, mestinya 3 orang, cuma 1 orang. Akhirnya Nabi Musa mendorong batu yang di atas pintu sumur itu, 1 kali dorong bergerak. Padahal mereka 30 laki-laki tidak mampu bergerak. Begitulah kekuatan Nabi Musa. Maka terjawab, kenapa sekali tinju mah? Tenaga Nabi Musa 30 orang. Setelah Nabi Musa menggeser batu yang menutup pintu sumur, akhirnya pintu sumur bisa ditimba banyak. Maka Nabi Musa dipersilakan tanpa ikut antrian. Spesial, VIP, very important person. Nabi Musa, karena kamu bisa menggeser batu ini, maka kamu tak perlu ngantri, silakan ambil air. Apa kata Nabi Musa? Ladies first. Ada perempuan yang sedang ngantri, Nabi Musa kata, perempuan silakan dulu ambil air. Perempuan ini bertanya, Nabi Musa, kamu siapa? Musa. Where are you going? Kamu mau pergi kemana? Saya nggak punya rumah. Oh, kalau gitu ikut saya saja. Bapak saya sedang nyari, tapi bukan jadi mantu. Mau nyari pengembala kambing. Karena bapaknya tidak punya anak laki-laki, mau mengembala kambing yang banyak sekali. Akhirnya mereka pun berjalan. Anak perempuan ini di depan. 2 orang anak perempuan ini di depan mau junjung air, mau dibawa pulang. Nabi Musa di belakang. Lalu kemudian bertiup angin kencang. Bertiup angin kencang, Nabi Musa menundukkan pandangannya. Nabi Musa menjaga mata. Mereka lanjutkan perjalanan sampai di rumah Syuaib. Sampai di sana, lalu kemudian kata Inna khayra man istajartal qawiyul amin. Bapak, kalau Bapak mau cari pengembala kambing, kan sifatnya 2, al-qawiyyu al-amin. Qawi kuat, amin amanah. Ada orang kuat nggak amanah, nggak bisa dipakai. Ada orang amanah tapi kena penyakit 5M, lemah, letih, letoy, loyo, lunglai. Tawannya mau mati. Ini juga nggak bisa. Inna khayra man istajartal qawiyul amin. Kuat dan aman. Ada orang kuat nggak amanah. Ada orang amanah nggak kuat. Yang lebih parah, udah nggak kuat, nggak amanah, mati aja. Kata anak Syuaib, ini orang Pak qawi, kuat, amin, amanah. Lalu Syuaib heran, kamu sudah kenal lama dengan dia? Baru tadi. Kok bisa tahu dia kuat dan amanah? Saya tahu dia kuat karena ketika kenal kamu dengan Ustaz Somad? Kenal. Dari mana kamu kenal? Karena melihatnya di YouTube, belum kenal. Kenal kamu dengan Ustaz Somad? Kenal. Dari mana kamu kenal? Lihat balihonya? Belum kenal. Kita baru kenal dengan orang kalau kita pernah jalan bareng. Baru kita tahu sifat orang. Banyak orang yang kelihatannya sabar. Sabarnya kapan? Pas ceramah. Pas lapar, ngantuk. Jalan tidak perlu lama-lama. Satu perjalanan singkat, hanya dari tempat mengambil air sampai ke rumah sudah tahu bahwa orang ini al-qawiyyu al-amin. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dinikahkan dengan anak perempuan itu dengan maharnya mengembala kambing samaniyah hujaj, 8 musim. 8 musim itu berarti 8 tahun. Di Arab ada musim liila fi Quraisy ila bihim rihlatas
Was soib, syita musim dingin, soib musim panas. Ada dua musim lagi, rabi dan kharif. Rabi musim bunga, kharif musim gugur. Jadi dalam tahun itu ada 4 musim: musim dingin, musim panas, musim bunga, musim gugur. Jadi waktu saya di Mesir ditanya sama orang Mesir, indana arba' mawasim, kami punya 4 musim: syita, soib, kharif, rabi. Indakum ya Abdul Samad, kam musiman? Di tempat kamu berapa musim? Saya bilang katsir jiddan. Musim apa? Musim rambutan, musim krisis. Berapa lama maharnya? Sekarang orang kalau nikah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran yang tidak pernah dibuka sampai mati, tunai. Zaman itu maharnya adalah 8 tahun mengembala kambing. Nabi Musa rela bersusah-susah untuk 8 tahun mengembala kambing itu, menikahi perempuan yang seperti apa. Tidak ada satupun ayat Al-Quran menceritakan bagaimana bentuk wajah anak Syuaib. Tapi yang ada disebut satu sifat. Sifat anak Syuaib itu cuma satu: tamshi ala istihya. Tamshi, walking. Ala istihya, istihya, istaha, yastahi. Berjalan dengan sifat malu. Perempuan yang berjalan dengan sifat malu layak untuk dipertahankan 8 tahun untuk mendapatkan. Tapi perempuan yang tidak punya tahu malu, tidak ada dalam ayat Al-Quran mengatakan perempuan yang dinikahi oleh Nabi Musa itu adalah perempuan yang sangat cantik, rambutnya bakma yang terurai, kalau berjalan semua supir angkot nabrak yang listrik. Yang diceritakannya adalah tamshi ala istihya, perempuan yang memiliki sifat malu, menjaga kehormatan dirinya. Begitulah Allah menceritakan 4 perempuan dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama ibunya, yang kedua saudari perempuannya, yang ketiga perempuan yang menyelamatkannya dari Laut Merah, yang keempat perempuan yang diperjuangkannya dengan 8 tahun mengembala kambing hanya karena sifat malu. Ada lagi? Ada. Sebelum dia meninggal, Nabi Musa berpesan kepada anak perempuan, hai anak perempuanku, kamu berjualan khutun. Bahasa Arabnya khutun. Orang Barat menyebutnya C-O-T-T-O-N, cotton. Baju saya terbuat dari kain katun ini. Katun berarti khutun, kapas. Nabi Musa menyuruh anak perempuan yang menanam pohon kapas. Nanti pada musim kemarau daun yang gugur, sulit cari makan, tapi kapas berbuah. Lalu kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain dijual menjadi uang, uang dibelikan ke gandum supaya makan mandiri, jangan berpangku tangan meminta makan dari orang lain. Lebih baik kamu makan dari memintal benang hasilnya halal daripada kamu menjual harkat martabat diri. Perempuan yang sampai menjual martabat, paling boleh menjual martabat. Martabat, harkat, kehormatan diri jangan dijual. Jadi di balik sosok Nabi Musa alaihissalam itu ada sosok perempuan yang luar biasa, 5. Itulah judul kultum besar Somad pada kesempatan ini. 5 perempuan dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan selama 35 menit ini bernilai jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Jadi adik-adik sekalian, dari mulai datang dari rumah sampai kemari sekolah 5 tahun, 6 tahun tambah ngabdi, maka bernilai jihad fisabilillah. Nanti setelah tamat selesai baru pulang. Kalau ada yang nanya, kamu dari pondoknya?
Enggak, dari mana? Dari jihad. Kok jihad? Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu bihi ilma, mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan. Bayangkan kalau satu di antara adik-adik ini punya 2 orang anak. Kalau di depan saya ini ada 800 orang, punya anak 1 orang 2, berarti akan ada mujahid fisabilillah 1.600. Yang 1.600 itu jadi ulama, 1 orang jamaahnya 1.000, maka jadi wakil tenang. Dan mereka berjuang memperjuangkan agama Allah, pahalanya mengalir pada kiai dan pada Ustaz Abdul Somad dapat 0,35%, mendapatkan amal jariah. Jadi kedatangan Abdul Somad bukan ceramah, bukan tausiah, tapi ingin dapat amal jariah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah insyaallah. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil waj'alna min a'immati du'atil muslimin. Allahumma aftah lahunna futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin wa idhkunna bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa rahmatin wa min kulli 'ainin laham. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hi guys official.